Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Voice and Store. Terkait dengan banyaknya pertanyaan mengenai subwoofer, ada satu nih pertanyaan penting yang juga diutarakan oleh para umat audio. Bagaimana cara saya menentukan power yang cocok untuk subwoofer yang saya gunakan? Jadi istilahnya nih, kalau kalian lihat ada subwoofer, terus kalian melihat, oh subwoofernya itu ternyata di kotaknya itu ada ratingnya 300 watt. Power apa sih yang cocok saya gunakan untuk subwoofer ini? Itu akan kita bahas di episode kali ini. Sebelum kami melanjutkan, kami ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk notifikasi supaya kalian tidak akan ketinggalan video-video berikutnya dari Voice Channel. Lanjut ke dalam pembahasan kita kali ini. Jadi para umat audio, kalian itu kan sebetulnya pengen tahu nih, tenaga yang cukup untuk menggerakkan subwoofer itu kalian butuh berapa watt. Untuk mengenal itu lebih lanjut, kita harus mengenal dua istilah umum yang biasa digunakan untuk menggambarkan nilai satuan dari kekuatan yang dimiliki oleh si power dan juga power handling dari si subwoofer. Dua satuan tersebut diwakili oleh RMS, root mean square, dan PMPO, Peak Music Power Output. Kita harus melihat, yang dua ini, salah satu di antaranya itu hanya merupakan gimmick. Yang harus kita lihat secara pasti untuk menentukan nilai yang paling tepat untuk power yang kita butuhkan untuk menggerakkan subwoofer adalah RMS, bukan PMPO. Untuk mengukur power handling dari sebuah subwoofer, biasanya pihak manufaktur itu melakukan yang namanya benchmark dengan menggunakan nada tunggal yang dimainkan selama periode tertentu, biasanya 2 jam. Untuk subwoofer si Diablo 12 inci ini, pihak manufaktur itu menentukan ratingnya dengan memainkan nada 56 Hz selama 2 jam, sampai akhirnya dia mendapatkan batas maksimum sebelum terjadi adanya perubahan suara atau kerusakan mekanis pada si subwoofer itu di 300 watt. Subwoofer ini memiliki power rating 300-500 watt. Rentang frekuensi yang dimiliki subwoofer Diablo ini adalah 0-1500 Hz. Pada saat pengujian di 56 Hz, dia itu mampu menghandle 300 watt. Pada saat pengujian kedua, di 1500 Hz, dia mampu menghandle 500 watt. Jadi, sesuai dengan spesifikasinya, jadi kemampuan dari power handlingnya itu, pada frekuensi rendah, dia 300 watt, pada frekuensi maksimumnya dia yang di 1500 Hz itu adalah 500 watt. Ini adalah patokan yang harus kalian perhatikan untuk melihat handling yang bisa ditangani oleh si subwoofer. Jadi kita bisa menentukan powernya dengan lebih baik. Setelah kita tadi mengenal, ternyata si subwoofer itu memiliki power handling di watt tertentu. Kita harus menentukan power yang cocok buat si subwoofer ini, itu power yang seperti apa. Tapi kalian juga harus lihat, ternyata di balik kemampuan power handling 300 watt itu, kita juga jangan lupa melihat bahwa dia itu memiliki nilai impedansi. Untuk subwoofer Diablo 12 inci ini, dia memiliki impedansi sebesar 4 ohm. Jadi, yang kita harus lakukan berikutnya adalah mencari power yang memiliki output sebesar 300 watt pada 4 ohm. Seperti power Diablo 500.1 ini. Dia itu power yang didesain untuk menciptakan tenaga sebesar 300 watt pada hambatan 4 ohm. Jadi kalau kita menggunakan power ini dengan sebuah subwoofer Diablo 12 inci, dia memiliki rasio perbandingan antara power output si power dan power handling si subwoofer itu adalah ideal. Itu yang merupakan patokan yang harus para umat audio perhatikan untuk memilih komponen yang tepat. Sekarang kita masuk ke dalam marketing gimmick nih. Ini yang harus para umat audio perhatikan ketika melihat barang-barang itu ada yang labelnya itu sampai 4000 watt sampai 5000 watt. Padahal barangnya itu hanya sebesar power ini. Itu jelas tidak mungkin. Tapi kita jelaskan kenapa marketing seperti itu ada, dan itu adalah merupakan nilai satuan nominal yang melambangkan kekuatan dari si powernya itu adalah betul dari manufakturnya, itu bukannya bohong. Jadi sekarang kita lihat kenapa. Ini adalah PMPO atau Peak Music Power Output, merupakan satuan tenaga pada kondisi musik fluktuatif atau harmonik. Jadi, kalau tadi di RMS, benchmarknya itu adalah menggunakan satu nada tunggal, yang di sini itu dia melakukan pengukurannya dengan
melakukan penilaian setelah musik dimainkan. Jadi frekuensi harmonik. Jadi frekuensinya tidak cuma satu tunggal, tapi frekuensinya tuh banyak harmonisasi. Jadi kalau kita ada suara ton itu harusnya suaranya itu adalah nada tunggal. Cuman kalau musik itu dung, itu adalah musik. Kalau kita lihat bentuk spektrumnya itu bentuknya itu tidak tunggal, tapi banyak. Itu adalah harmonik. Jadi pada saat kondisi tersebut, kalau di sini itu pengujiannya selama 2 jam, kalau kondisi PMPO itu terjadinya tuh hanya sekelebat gitu loh. Bayangkan kalau kalian lari konstan selama 2 jam atau sprint tiba-tiba hanya untuk mengejar jarak dalam tempo yang singkat, itu kan kita tidak membutuhkan tenaga yang lebih banyak dibandingkan kita konstan seperti ini nih. Jadi pada saat burst atau saat puncak mendadak, dia bisa aja itu tenaganya melonjak sampai 3 atau 5 kali lipat. Jadi misalnya nih, seperti kasus ini, si Diablo tadi pada saat RMS dia itu 300 watt, tapi pada saat PMPO memainkan harmonisasi musik bisa aja dia melompat ke 900 watt. Dan ini yang paling sering ditaruh pada label. Jadi para umat audio, kalau kalian ngelihat di kotaknya itu ada tulisan 4000 watt, tapi PMPO. Lihat dulu buku manualnya yang benar. Itu berapa sih RMS-nya? Mereka itu nggak bohong, tapi dalam tanda kutip mereka lupa memasukkan kondisi sebenarnya di mana dapat nilai setinggi itu gitu loh. Itu adalah peak music power output. Harap diperhatikan, itu bukan merupakan patokan yang kita cari. Jadi kalian itu tidak boleh sembarangan langsung beli barang yang gila nih powernya bisa 4000 watt. Cuman powernya cuma sebesar begini. 1000 watt yang asli tuh segede gini powernya. Bayangin. Ini yang harus kalian cari. RMS atau root mean square. Ini RMS-nya 300 watt nih. Ini power handlingnya 300 watt. Ini adalah kombinasi yang cocok untuk keduanya. Jadi para umat harus perhatikan buku manual. Sekali lagi, jangan dijadikan bungkus toprak kali ini ya. Sekarang kita masuk ke dalam simulasi pemasangan di mana para umat audio itu harus memahami mengenai impedansi. Jadi begini loh ceritanya. Kita misalnya menggunakan amplifier monoblok yang ini nih. Dia itu kan memiliki 300 watt. Kalau kita menggunakan sebuah subwoofer Diablo dengan single voice coil pada impedansi 4 ohm, maka dia itu akan menghasilkan 300 watt. Ini ideal untuk satu buah subwoofer. Kalau kebetulan para umat audio itu mau menggunakan 2 buah subwoofer Diablo 12 ini, apa yang terjadi? Jadi si monoblok ini dia itu bisa menggunakan yang namanya pemasangan yang di paralel. Artinya, kalau kita menggunakan 2 buah subwoofer Diablo, kita bisa menggunakan pemasangan secara paralel, di mana positif dan negatifnya itu disambung secara bersamaan dalam satu terminal. Dia itu dalam 2 ohm akan menciptakan 450 watt. Artinya dia mampu untuk menggerakkan 2 buah subwoofer secara paralel. Jadi kalian tidak usah ragu-ragu kalau kalian mau menggunakan 2 buah subwoofer 12 inci ini, 1 buah power ini masih mampu menghandle selama cara pemasangannya itu benar. Sekarang masuk ke dalam kasus yang paling sering dilakukan oleh para umat audio, yaitu menggunakan power 4 channel untuk menggerakkan 2 buah speaker depan dan 1 buah subwoofer secara bridging di channel 34-nya. Ini adalah simulasinya. Misalnya kita menggunakan power 4 channel nih, yang kodenya VO406MK2 dari Diablo juga. Dia adalah pasangan yang cukup ringkas supaya kita bisa menciptakan sistem yang kuat dengan menggunakan pasang speaker dan 1 buah subwoofer. Ini sudah pernah kita lakukan. Pernah ada umat yang datang ke sini, sistemnya itu pasang subwoofer Diablo seperti ini dan speaker Diablo di depan. Cuman cara pemasangannya salah. Setelah kita maksimalkan, ternyata sampai pintu belakangnya getar-getar. Mereka juga nggak percaya bisa kayak begitu. Kekuatannya hanya dengan menggunakan sebuah power 4 channel. Ini caranya. Jadi, kalau kita lihat, berapa sih tenaga yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan bridging dengan menggunakan 4 channel Diablo ini? Bridge 4 ohm, dia bisa menghasilkan 240 watt. Artinya dia hampir mencapai 300. Ini bisa dilakukan.
kalian akan mendapatkan suara bass yang layak hanya dengan menggunakan power 4 channel dan menggunakan sebuah subwoofer Diablo 12 inci. Ini banyak terbukti. Kalau suaranya nggak keluar bagus, itu artinya kalian salah masang. Kebalik lah, salah jalur lah seperti yang kemarin. Masa jalur subwoofer output dari tipnya nggak dipakai? Itu kan nganggur. Jadi sekian aja penjelasan kami kali ini untuk pemahaman para umat audio mengenai power yang dibutuhkan untuk si subwoofer. Patokannya adalah cari power handling dari si subwoofer dan cari impedansinya. Lalu kalian cocokkan dengan power monoblock yang ingin kalian gunakan atau power 4 channel yang kalian akan gunakan. Pastikan si power yang kalian gunakan itu memiliki impedansi yang bisa disandingkan dengan si subwoofer. Jangan coba-coba memainkan impedansi yang di bawahnya. Atau kalian akan mengalami resiko asap keluar dari sini. Kalau asap ada yang keluar, asapnya tuh ditangkepin semua terus masukin lagi ke dalam ampli. Itu yang paling benar. Pasti amplinya pasti bakal benar. Sekian aja video kami kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, berikan kami like. Tentunya kalau ada pertanyaan, jangan lupa tuliskan di kolom komen. Pertanyaan seputar impedansi atau segala macam akan kami jawab. Dan yang paling penting, jangan lupa berikan kami subscribe supaya kami tetap semangat menciptakan video-video ini di kemudian hari. Salam dari Poison Channel.